Halo, perkenalkan saya Samuel Liliandro Agavetambunan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang organisasi Budi Utomo. Budi Utomo. Pada awal abad 20, banyak mahasiswa di kota-kota besar, terutama di Pulau Jawa. Sekolah kedokteran yang bernama Stovia terdapat di Batavia, Jakarta. Para tokoh mahasiswa kedokteran sepakat untuk memperjuangkan nasib rakyat Indonesia dengan memajukan pendidikan rakyat. Maka dari itu, pada tanggal 20 Mei 1908, mereka sepakat untuk mendirikan sebuah organisasi yang bernama Budi Utomo. Budi Utomo diketuai oleh Dr. Sutomo. Tokoh lain yang ikut mendirikan Budi Utomo antara lain Gunawan, Cipto Mangunkusumo, dan RT Aryo Tirtokusumo. Organisasi Budi Utomo merupakan organisasi pertama di Indonesia yang bersifat nasional, berbentuk modern, yaitu organisasi dengan pengurus yang tetap, ada anggota, tujuan, dan program kerja. Tujuan dari organisasi Budi Utomo yaitu kemajuan yang harmonis antara bangsa dan negara, terutama dalam memajukan pengajaran, pertanian, peternakan, dagang, teknik, industri, dan kebudayaan. Perlu kalian ingat, organisasi Budi Utomo tidak bersifat politik, karena program dari organisasi Budi Utomo ini adalah untuk mengusahakan perbaikan pendidikan dan pengajaran. Akan tetapi, programnya lebih bersifat sosial. Nah, itulah sekilas penjelasan tentang organisasi Budi Utomo. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa. Assalamualaikum, halo semuanya, saya Kaisra Kula Syahras. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang Sarekat Islam. Nah, sebelumnya udah pada tahu belum sejarah Sarekat Islam? Ternyata sebelum organisasi ini dibangun, telah didirikan organisasi yang bernama Serikat Dagang Islam pada tahun 1911 oleh Kiai Haji Samanhudi dan Raden Mas Tirto Adisuryo. Pada zaman penjajahan di Solo, terdapat satu pasar yang bernama Pasar Klower. Di dalamnya terdapat banyak sekali pedagang baik dari Indonesia, Arab, maupun Tiongkok. Nah, ternyata ada loh alasan mengapa Serikat Dagang Islam dibangun. Kalian udah pada tahu belum nih? Alasannya itu adalah karena pada saat itu terjadi persaingan tidak sehat antara pedagang pribumi dengan pedagang Tiongkok. Tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan para pedagang dan menggalang kerjasama. Pada saat itu pula, pedagang Tiongkok mulai menguasai daerah perdagangan pasar dan menggeser pedagang-pedagang lokal yang kurang pengalaman dan kurang pendidikan. Oleh sebab itu, tujuan lain organisasi ini dibangun oleh Kiai Haji Samanhudi adalah untuk meruntuhkan pedagang etnis Cina di sektor perekonomian Indonesia. Lalu pada 30 September 1912, nama Serikat Dagang Islam diubah menjadi Sarekat Islam. Perubahan nama tersebut terjadi pada kongres di Surabaya dengan maksud tertentu. Apa sih maksudnya? Yaitu agar organisasi dapat mencakup bidang lain tidak hanya perdagangan. Tujuan Sarekat Islam antara lain untuk mengembangkan jiwa dagang, pendidikan, dan citra agama Islam di kalangan masyarakat. Selain itu juga dapat membantu kesulitan ekonomi yang dialami oleh para anggota. Pada tahun 1913, Sarekat Islam dipimpin oleh Haji Umar Said Cokroaminoto, dan pada tahun 1923, nama Sarekat Islam diubah menjadi Partai Sarekat Islam yang bersifat non-kooperatif terhadap Belanda. Materi terakhir yaitu tentang tujuan pergerakan dari Partai Sarekat Islam. Pada tahun 1927 ditetapkan, yaitu Indonesia merdeka berasaskan Islam. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.